Lakin la yahsulu, tetapi usaha kita, sehebat apapun usaha, sekuat apapun usaha, la yahsul, tidak akan hasil, tidak akan membuahkan satu faidah. Idza aradal takdir, apabila bertentangan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi artinya usaha kita mati-matian, habis-habisan berusaha, kada akan jadi apa-apa kalau bertentangan dengan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu min jumlatil asbab, karena usaha itu bagian dari sebab. Usaha itu bagian dari sebab. Wal asbab la tu'athir, dan sebab itu tidak memberi bekas apa-apa. Sebab itu tidak memberikan pengaruh apa-apa. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kita berdagang itu sebab, kita berobat itu sebab, kita lari daripada yang membahayakan itu sebab. Pisau itu bisa dijadikan sebab untuk memutung, api itu sebab untuk membakar. Nah, sebab-sebab itu tidak akan bisa apa-apa kalau tidak sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini satu i'tikad yang wajib ada dalam hati kita. Jangan sampai tergelincir sedikit pun dari i'tikad semacam itu. Paman ya'taqada annal asbab tu'assir fahuwa kafir. Barang siapa yang mengiktikadkan di dalam hatinya, meyakini di dalam hatinya bahwa sebab itu memberikan bekas, maka itu adalah kafir. Kafir. Meyakini di dalam hati bahwa sebab itu memberi bekas. Berdagang itu mengayakkan, bertani itu mengayakkan, pisau itu memutung, api itu membakar. Nah, i'tikad dalam hati seperti itu, maka dia sudah keluar dari Islamnya. Sudah keluar dari Islam. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi jangan sampai ada dalam hati kayak itu. Mungkin ada berusaha, kayak panak sugih. Nah, diam di rumah, kada berusaha, maulah sugih. Kok adanya mau sugih, mau kada berusaha. Nah, kalau itu jadi i'tikad di dalam hati, kafir. Kafir. Karena dia mengiktikadkan bahwa usaha itu mengayakkan, membuat orang kaya. Kayak panak sigar mau berubat, apa berubat? Mau tuh sigar. Nah, seolah-olah dia mengiktikadkan bahwa obat itu yang menyembuhkan. Bila itu jadi i'tikadnya di hati, keluar dari Islam. Karena menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ucapan-ucapan itu jangan dianggap remeh. Jangan dianggap inting. Seolah-olah sebab itu segala-galanya. Padahal sebab kada punya apa-apa kalau kada didukung oleh takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mengiktikadkan bahwa sebab itu memberikan bekas, itu kafirun kafir. Yalah, kasih bersahadat saja lagi itu. Yang lambat-lambat langsung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena tadi sudah keluar dari Islam. Nah, kalau sudah takah hati demikian. Wa man i'taqada anna al-asbab tu'assiru biquwwatin ja'alaha Allah fiha fahuwa fasiqun.
Siapa yang mengiktikadkan, meyakini di dalam hati bahwa sebab itu memberikan bekas dengan sebab kekuatan yang Allah jadikan pada sebab itu, maka itu orang adalah fasik. Nah, tak inting sedikit. Tak inting. Pisau itu bisa memotong karena Allah jadikan di pisau itu kekuatan. Nah, dengan kekuatan itu pisau jadi memotong. Api itu membakar dengan kekuatan yang Allah letakkan pada api sehingga api bisa membakar. Nah, itu fasik, i'tikad seperti itu. Fasik. Nah, jangan diiktikadkan juga itu. Yang ketiga, wa man i'taqada anna al-asbab la tu'athir wal mu'athir huwa Allah wahdah. Lakin mata wujidatil musabbabat bahwa jahil. Siapa yang mengiktikadkan, meyakini di dalam hati bahwa sebab itu tidak memberi bekas, yang memberi bekas itu hanya Allah semata. Tetapi manakala didapat sebab, didapat musabbab, maka itu orang jahil. Ujarnya bujur raja, api itu kadang memberi bekas. Yang memberi bekas itu Allah. Tapi begitu kita tersentuh api, kita hangus. Orang ini memastikan bila ada sebab, ada musabbab. Bujur raja, Allah yang memberi bekas. Sebab kada punya apa-apa. Tapi begitu ada sebab, Allah jadikan musabbabnya. Bilanya tersentuh api, Allah jadikan hangusnya. Tersentuh pisau, Allah jadikan terpotong. Nah, itu orang jahil. Kenapa jahil? Orang kada tahu artinya. Itu Nabi Ibrahim dibuat dalam api beberapa hari. Kada hangus-hangus Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dibuat dalam api yang sangat besar. Nah, kada hangus-hangus Nabi Ibrahim. Berarti apinya ada. Kenapa kada membakar? Karena takdir Allah kada membakar saat itu. Nah, Nabi Ismail alaihissalam disembelih oleh Nabi Ibrahim sesuai perintah Allah dalam mimpi. Begitu disembelih Nabi Ibrahim, pisaunya tumpul. Mestinya putus sudah leher Ismail. Begitu disentuhkan pisau, kada mempan. Ternyata Allah gantikan dengan seekor kibas. Nah, berarti sebabnya ada. Kenapa kada putus? Nah, itu menunjukkan bahwa sebab itu kada memberi bekas. Nah, kada memberi bekas. Man i'taqada anna al-asbab la tu'athir wal mu'athir huwa Allah wahdah. Wujudus sabab la yulazimu wujudal musabbab fahuwa muwahhid mu'min. Barang siapa yang meyakini di dalam hati bahwa sebab tidak memberi bekas, yang memberi bekas hanya Allah semata. Adanya sebab tidak mesti adanya musabbab. Maka itulah orang yang bertauhid, yang beriman. Nah, ini yang kita etikatkan. Ini yang kita yakin dalam hati sampai mati. Sebab itu kadang memberi bekas. Yang memberi bekas hanya Allah semata. Adanya sebab belum tentu ada musabbab. Belum tentu. Ada api belum tentu membakar. Ada obat belum tentu menyembuhkan. Nah, itulah orang yang muwahhid, yang bertauhid, yang bujur-bujur mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari 4 macam i'tikad itu hanya satu yang selamat. Satu yang selamat. Jadi apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, apapun yang kita rasa, kita meyakini dengan sepenuhnya bahwa yang memberi bekas itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tidak memberi bekas. Dan adanya sebab belum tentu adanya musabbab.
Nah, para muhibbin rahimakumullah. May yara rizqa min Allah Ta'ala wa min al-kasbi fahuwa musyrik. Barang siapa yang menganggap rezeki itu dari Allah dan dari usaha, maka itu orang musyrik. Bujur ay rezeki Tuhan memberi. Mengkada buka toko, di mana datang duit? Nah, modelnya kayak itu. Bujur ay nang menyihatakan tu Allah. Kada berobat, kada bakal sigar. Jadi seolah-olah yang memberi bekas itu dua, Allah dan sebab. Nah itu musyrik kita. Musyrik itu menyekutukan Allah. Nah, orang yang melihat bahwa rezeki dari Allah dan dari usaha. Nah, dari Allah dan usaha ini bergabung, datang rezeki. Kita buka toko, nah, Allah menakdirkan dapat rezeki, lalu dapat rezeki. Ini seolah-olah kalau takdir semacam aja, mungkin begadang di rumah kada dapat rezeki. Kalau buka toko, kada ada takdir, kada dapat rezeki juga. Dapat rezeki kalau bergabung dua, takdir dan usaha. Nah ini musyrik ternyata, menyekutukan Allah Ta'ala. May yara rizqa min Allah Ta'ala wa la yadri ayutihi amla bahwa syakkun munafik. Orang yang mengetikadkan bahwa rezeki itu dari Allah. Bujur, aku yakin 100% rezeki dari Allah. Cuma aku kada tahu, diberinya kada. Nah, bujur rezeki dari Allah. Cuma aku kada tahu apakah aku diberi atau kada isuk kaina. Itu orang yang ragu-ragu, ngarannya munafikun, orang yang munafik itu. Jangan dipakai juga itu etikat itu. Yang ketiga, mayyara rizqa min Allah wa la yuaddi haqqah aw ya'sillaha ta'ala li ajli kasbi fahuwa fasik. Orang yang mengetikadkan bahwa rezeki dari Allah semata. Nah, dia mengetikadkan bahwa rezeki itu dari Allah, titik. Tapi ini kadang menunaikan hak rezeki. Atau dia cari rezeki dengan cara yang maksiat. Bahwa fasikun, maka dia fasik itu. Fasik. Etikatnya bujur. Etikatnya benar bahwa rezeki itu hanya dari Allah. Tapi ya cara mencarinya maksiat. Nah, cara mencarinya cara yang luput dari syariat. Nah, itu orang fasik. Yang keempat, mayyara rizqa min Allah wahdahu wa akhraja haqqahu wa la ya'sillah li ajli kasbi fahuwa mu'minun mukhlis. Orang yang mengetikadkan rezeki dari Allah semata, dia keluarkan haknya rezeki. Dia tidak maksiat kepada Allah mencari rezeki itu. Maka itulah orang mukmin yang mukhlis. Nah, jadi rezeki dari Allah, bukan dari yang lain. Dia keluarkan hak-hak rezeki seperti zakat misalnya, dia keluarkan. Dan mencari rezeki dengan cara yang benar. Nah inilah mukmin mukhlis namanya.